Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devano Hayunda Farizal dengan NIM 23081194106. Saya sebagai ketua di kelompok ini. Saya Angelo Zauki Rafael Priambodo, NIM 230811941220 sebagai anggota di kelompok ini. Dan saya Andrian Dwi dengan NIM 230811941116 sebagai anggota di kelompok ini. Kami di sini akan mempresentasikan produk kami yaitu EcoStraw, yang dimana EcoStraw itu adalah sedotan ramah lingkungan dan itu terbuat dari bahan-bahan alami. Tujuan kami membuat produk ini adalah mengatasi salah satu permasalahan yang sangat kritis terutama di Indonesia, yaitu sampah plastik. Karena masyarakat Indonesia sendiri masih sering menggunakan plastik, masih sering menggunakan sedotan yang terbuat dari plastik. Oleh karena itu, usaha ini dibuat dan diharapkan bisa mengurangi sampah plastik yang ada di Indonesia. Selain itu, produk ini ada supaya masyarakat sadar akan pentingnya menjaga lingkungan, serta hal ini merupakan inovasi yang bisa dibilang kreatif dan menarik minat masyarakat maupun seorang pebisnis yang ingin mencari alternatif yang ramah lingkungan. Di sini kami akan memperkenalkan fitur-fitur atau keunggulan dari produk kami yaitu EcoStraw sendiri. Terutama produk ini memiliki keunikan yaitu sedotannya itu bisa dimakan baik sebelum maupun sesudah digunakan. Dan tentu ini masih jarang ditemukan di Indonesia. Jadi produk ini bisa dikatakan ramah lingkungan karena tidak akan meninggalkan jejak dimanapun. Karena produk ini jika di dalam air, tekstur yang akan didapat itu mengkenyal sehingga mudah hancur ketika dimakan. Namun bagian yang tidak terkena air maka masih pada bentuk sedotan pada umumnya ataupun bentuk padat. Dan apabila dimakan itu bisa menghasilkan suara yang renyah. Untuk bahan-bahan yang digunakan pada produk ini juga ramah lingkungan, ya ini berasal dari beras. Beras itu ya dominannya ya beras, dan produk ini mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah di Indonesia, yaitu mengurangi pencemaran sampah plastik dan juga membentuk gaya hidup yang sangat eco-friendly. Sedotan ramah lingkungan ini dijamin keamanan serta kesehatannya bagi konsumen, yang dimana bahan-bahan ini juga seperti tadi, yaitu menggunakan bahan-bahan yang non kimia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian tim pengelola usaha dari kelompok kami. Yang pertama ada Devano Hayunda Farizal sebagai ketua produksi dan operasional, di mana akan bertugas yaitu dari pengelolaan dari bahan ramah lingkungan seperti beras yang menjadi bahan utamanya dan mampu menjalankan produksi dari awal hingga akhir, lalu bisa menjaga kualitas produk dan efisiensi waktu kerja. Selanjutnya ada anggota kami yaitu Andrian Dwi Rahmat Firdaus, yaitu sebagai bagian dari pemasaran dan penjualan, di mana mampu melakukan pemasaran digital dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Lalu selanjutnya ada saya sendiri yaitu Angelo Zauki Rafael Priambodo, yaitu sebagai bagian dari keuangan dan administrasi, di mana tujuannya yaitu mampu mengatur keuangan usaha secara efektif dan efisien serta terampil dalam mengelola stok produk. Lalu dalam bagian pengiriman dan sistem administrasi usaha. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan dari produk kami yaitu EcoStraw. Yang pertama pada tahap persiapan kita ada 2 tahap, yaitu yang pertama ada pemilihan bahan baku, di mana memilih bahan baku alamiah yang tentu berkualitas dengan memastikan bahan-bahan tersebut bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Lalu ada pengadaan alat, di mana kita akan menyediakan alat yang dibutuhkan dalam proses produksi barang dan memastikan uji kelayakan yang digunakan. Lalu selanjutnya ada tahap perancangan produk, di mana kita akan melalui rancangan dari produk kami yang berasal dari beras dan juga tepung tapioka, yang di mana kedua bahan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan dan tekstur yang dimiliki renyah
pada ketika kering, lalu kenyal ketika basah. Lalu ada proses pembuatan produk di mana kita akan melakukan 3 tahap. Yaitu untuk tahap pertama kita akan melakukan pembuatan. Berawal dari membuat beras menjadi lunak, kemudian menjadi halus seperti bubur. Lalu kita akan menyaring bubur tersebut dan mencampurkan tapioka secara perlahan sambil diaduk di dalam panci panas sehingga membentuk adonan kental dan elastis. Lalu pada tahap pembentukan, didiamkan hingga dingin. Setelah itu, ambil sedikit adonan dan bentuk menyerupai tabung atau sedotan pada umumnya. Selanjutnya ada pada tahap pengeringan, yaitu kita akan meletakkan sedotan tersebut di atas loyang yang sudah diolesi minyak agar tidak lengket. Lalu masukkan ke oven panas atau keringkan melalui terik sinar matahari hingga benar-benar kering. Lalu untuk tahap terakhir yaitu pengemasan produk, di mana kita akan melakukan pengemasan, yaitu produk yang telah jadi kita kemas dengan desain yang simpel dan elegan, dengan elemen dan ajakan untuk melestarikan lingkungan, yang dibuat dengan bahan-bahan ramah lingkungan juga. Yang selanjutnya adalah rencana pemasaran dan juga packaging. Untuk packagingnya sendiri, kami berencana untuk mengemas Eco Straw ini menggunakan kertas. Seperti yang biasanya ditemukan di restoran-restoran, ada sedotan dibungkus menggunakan kertas, kurang lebih seperti itu. Akan tetapi perbedaannya di sini, apabila kemasan itu dibuka, biasanya kan yang muncul adalah sedotan plastik. Nah, kalau dari kami, yang muncul adalah sedotan ramah lingkungan dari kami, yaitu Eco Straw. Nah, kemudian untuk rencana pemasarannya, kami berencana memasarkan produk kami berfokus secara online, yaitu melalui berbagai e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Lalu kita juga berencana memasarkannya lewat Instagram. Jadi kita lebih fokus kepada online. Untuk pengirimannya sendiri, yang pasti menggunakan jasa kirim gitu ya, seperti JNE, JNT, dan lain-lain. Nah, untuk mengurangi penggunaan plastik juga saat pengiriman, jadi kami memberikan minimal pembelian itu sebanyak 10 pieces dari sedotannya. Jadi biar tidak menggunakan sampah plastik terlalu banyak, hanya untuk 1 sedotan saja, seperti itu. Nah, untuk pemasarannya sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi, karena kita menggunakan media online terutama, maka kita juga menggunakan marketing yang berupa video. Entah kami menggunakan video-video yang ibaratnya mengikuti tren, tapi kita masih tetap berusaha untuk mengenalkan dan juga menjualkan produk kita, yaitu Eco Straw ini. Mungkin sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.